Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya sangat menikmati alunan orkestra di Natal pagi ini, bagaikan suara para malaikat di surga yang memuji dan memuliakan Allah. Tepuk tangan untuk mereka. Alunan lagu mereka sungguh-sungguh seperti dalam refren, "Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya." Refren ini juga menjadi tema Natal nasional yang diangkat oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Damai sejahtera di bumi. Maka dalam perayaan Natal ini kita diajak, istilah yang dipakai oleh Nabi Yesaya, sebagai bangsa yang kudus dan sebagai orang-orang tebusan Tuhan. Dalam masa Natal ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli satu dengan yang lain. Natal adalah peristiwa kepedulian Allah kepada umat manusia. Manusia yang semestinya jatuh dalam dosa dan dihukum.
Tetapi karena Allah begitu peduli, begitu mencintai manusia, Ia mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dunia, supaya manusia yang hidup dan digadaikan dalam dosa kini memperoleh penebusan dari Allah sendiri. Dan itu semua ditegaskan dalam bacaan kedua surat Santo Paulus kepada Titus. Itu semua karena kerahiman dan kasih Allah Sang Juru Selamat bagi kita. Perayaan Natal adalah perayaan kepedulian. Dan diharapkan bahwa kita sebagai orang-orang yang kudus, sebagai orang-orang seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, diajak sekarang ini untuk mempunyai hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kemuliaan Allah tampak di dalam diri manusia yang hidup. Kemuliaan Allah tampak dalam diri manusia yang sangat-sangat manusiawi. Kemuliaan Allah tampak dalam diri manusia yang sungguh-sungguh insani. Itulah yang dimaksud dengan damai di bumi. Manusia macam apa yang terus-menerus hendak kita bangun sebagai manusia yang hidup ini? Tentu bukan sekedar manusia yang sembarangan hidup, tetapi manusia yang hidup dan menggunakan akhlak yang mulia. Menggunakan akhlak yang mulia itu merupakan cerminan dalam hidup kita ini, bahwa kita diajak untuk seperti para gembala memuliakan Allah di dalam hidup kita ini. Kita diajak sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal budi untuk menggunakan akhlak kita yang mulia, dan disitulah letak kemuliaan Allah. Maka kalau hidup manusia menggunakan akhlaknya yang mulia sebagai wujud konkret dari damai di bumi, tidak ada yang namanya peperangan. Sudah 2 tahun peperangan Rusia Ukraina yang memakan tidak sedikit korban. Tidak akan terjadi yang namanya perang Israel dengan Palestina. Karena apa? Karena manusia berakhlak mulia sungguh-sungguh lalu akan terwujud dalam situasi, kondisi, suasana damai di bumi. Para suster, buder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pun juga diajak untuk menjadi manusia Natal itu. Itu berarti kita semua diajak untuk menjadi manusia yang peduli satu dengan yang lain. Kita patut berbangga. Dalam survei internasional berkaitan dengan solidaritas, berkaitan dengan tindakan karitatif, Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023
mendapatkan urutan nomor 1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang peduli, masyarakat yang hidupnya mengembangkan yang semangat karitatif dan solidaritas itu. Nomor 1 dari 147 negara. Dari tahun 2018 sampai 2023. Namun di sisi lain kita merasa prihatin. Di tahun 2022 angka prevalensi stunting di Indonesia anak di bawah 5 tahun ada pada angka 21,6%. Satu sisi orang yang peduli, tetapi di sisi lain anak-anak stunting di negeri kita termasuk tinggi, 21,6%. Sementara sampah makanan yang dibuang di Indonesia dalam 1 tahun mencapai angka 330 triliun. Angka makanan yang dibuang. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua dan jangan-jangan kita masuk di dalamnya. Kita ikut andil di dalamnya dalam membuang sampah makanan di dalam hidup kita ini. Kadang kita makan tidak dihabiskan, sekalipun hanya sebutir nasi. Sebutir 1 orang. Kalau umat di Kalasan ini ada 9.500 lebih. Kalau 1 hari itu 1 kali makan itu ada 1 butir nasi, berarti ada 9.700 butir nasi yang terbuang ketika makan. Itu berapa kental beras ya? Kira-kira kalau dihitung berapa kental beras? 9.700 sekian butir nasi yang terbuang. Maka sebagai wujud kepedulian kita diajak sekarang ini. Di satu sisi stunting amat sangat tinggi, tetapi di sisi lain kadang makanan terbuang secara sia-sia. Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kita semua, ketika kita makan tidak habis, itu berarti kita menjadi merampok hak-hak orang miskin dalam hidup kita ini. Kita diajak untuk membangun kepedulian. Natal adalah kepedulian. Allah Putra menjelma menjadi manusia sehingga menjadikan bumi damai. Saya mau mengingatkan ibu bapak, saudara-saudari, para suster, supaya kita juga peduli dengan negeri kita ini yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum. Tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Rabu Abu. Ada pemilu. Kita diajak untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kita diajak untuk memilih DPD. Kita diajak untuk memilih legislatif DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 ataupun kota. Maka sebagai wujud kepedulian kita sebagai warga negara, kita diajak untuk menggunakan hak pilih kita itu dengan menggunakan hati nurani. Bapak Uskup yang berhimpun dalam wadah KWI,
menyampaikan kriteria seorang pemimpin yang harus kita pilih itu. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang menghormati kebinekaan negara ini, yang memperjuangkan kebinekaan, keragaman, bukan keseragaman. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang memiliki integritas tinggi bagi kemajuan negara. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang mempunyai keberpihakan kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang rekam jejaknya sangat-sangat teruji. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Wujud kepedulian kita, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang golput, tidak menggunakan hak pilih kita. Ini adalah wujud kepedulian kita. Kita ingin Indonesia damai. Semoga kita semua sebagai orang-orang seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebagai bangsa yang kudus, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang peduli satu dengan yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,